Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadila Salvia Khairunisa, nomor absensi 18 dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 2 Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi. Di kelas 11 ini, materi yang kita pelajari yaitu mengenai sistem sirkulasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem yang bertindak sebagai transportasi berbagai zat yang keluar masuk ke dalam tubuh. Sistem sirkulasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sistem limfatik dan juga sistem peredaran darah. Di sini, saya akan menjelaskan lebih khusus mengenai sistem peredaran darah manusia. Ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Ya, sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang tersusun atas 3 hal utama. Yang pertama adalah darah. Darah di sini berperan sebagai medium transportasi. Yang kedua adalah jantung. Jantung dalam sistem peredaran darah berfungsi untuk memompa darah. Sedangkan yang terakhir adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi sebagai saluran darah. Sistem peredaran darah sendiri mempunyai dua sifat, yaitu bersifat tertutup dan juga ganda. Dikatakan bersifat tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Sedangkan dikatakan ganda karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Dapat diartikan darah ini melalui jantung sebanyak 2 kali atau mengalami 2 peredaran sekaligus, yaitu peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa sistem peredaran darah bersifat ganda, yaitu adanya sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah kecil atau pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil atau pulmonalis adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Jalur yang dilalui yaitu pertama dari bilik kanan, kemudian diteruskan ke arteri pulmonalis, kemudian diteruskan ke paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan kembali lagi ke jantung ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar atau sistemik adalah sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Jalur yang dilalui yaitu dari bilik kiri, kemudian ke aorta, dilanjutkan ke seluruh tubuh, lalu ke vena cava, dan kembali lagi ke jantung melalui ke serambi kanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia melalui alat peraga yang sudah dibuat. Pertama-tama, darah dari paru-paru akan menuju ke jantung, masuk ke dalam serambi kiri. Dari serambi kiri akan mengalir ke bilik kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh akan kembali lagi ke jantung, masuk ke dalam serambi kanan, kemudian mengalir ke bilik kanan. Bilik kanan ini akan memompa darah ke paru-paru. Dari paru-paru akan kembali lagi ke jantung, yaitu ke serambi kiri, bilik kiri, ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung, masuk ke dalam serambi kanan, bilik kanan, dan akan kembali lagi ke paru-paru. Begitu seterusnya sistem peredaran darah manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem sirkulasi dibedakan menjadi dua, yaitu sistem limfatik dan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah tersusun atas 3 hal utama, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Dalam sistem peredaran darah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistemik dan juga sistem peredaran darah kecil atau pulmonalis. Sistem peredaran darah besar atau sistemik yaitu sistem peredaran darah yang dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil atau pulmonalis yaitu sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.